Halo teman-teman semuanya, kita dari kelompok 9. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Oke, terima kasih. Di sini kita akan menjelaskan analisis kompetitor. Jadi, analisis kompetitor apa sih? Jadi, analisis kompetitor adalah strategi yang dilakukan untuk mendapatkan wawasan tentang produk, penjualan, dan strategi pemasaran dari pesaing atau kompetitor. Baik, selanjutnya masuk ke tujuan. Yang pertama, memahami bagaimana kondisi pasar lebih baik. Sebuah perusahaan bersaing hanya dengan satu pesaing. Analisis pesaing membantu Anda mengidentifikasi semua pesaing langsung dan tidak langsung saat ini dan potensial yang dapat menghambat masuk atau pertumbuhan Anda di pasar. Baik, selanjutnya yang kedua, temukan peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman yang akan datang. Analisis pesaing adalah analisis dan evaluasi kekuatan dan kelemahan para pelaku pasar. Analisis ini seringkali menghasilkan penemuan peluang yang belum dimanfaatkan yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan jangka pendek atau jangka panjang. Baik, selanjutnya yang ketiga, membangun strategi yang lebih baik. Ketika mengetahui bagaimana pasar saat ini bekerja dan apa yang ada di dalamnya, lebih mudah untuk berpikir di luar kebiasaan dan menghasilkan strategi yang lebih efektif dan efisien yang akan memberikan keuntungan tersendiri bagi bisnis. Baik, yang terakhir, membantu mengembangkan hambatan kompetitif. Analisis pesaing yang cermat sangat penting dalam mengembangkan hambatan yang sulit ditembus. Analisis pesaing yang tepat, waktu juga membantu dalam mengembangkan hambatan untuk mencegah masuknya pesaing baru di pasar. Selanjutnya kita masuk ke manfaat. Yang pertama, menciptakan strategi pemasaran yang lebih tepat. Memahami kemampuan pesaing akan membuat menjadi lebih piawai, serta strategi pemasaran yang lebih tajam, efektif, dan tepat sasaran. Lanjut, yang kedua, menemukan peluang yang belum tersentuh kompetitor. Dengan melakukan analisis kompetitor, Anda akan menemukan peluang yang belum digunakan oleh kompetitor dan sebenarnya dibutuhkan oleh calon customer Anda serta kompetitor. Yang ketiga, memanfaatkan kelemahan kompetitor. Setelah melakukan analisis, kita dapat mengetahui kelemahan dari pesaing atau kompetitor bisnis kita. Setelah mengetahui kelemahannya, maka kelemahan tersebut bisa kita hindari di bisnis yang kita jalankan. Baik, setelah manfaat, ada jenis-jenis kompetitor. Yang pertama, kompetitor langsung atau direct kompetitor. Kompetitor langsung adalah kompetitor dengan produk, pasar, industri, dan harga yang ditawarkan sama dengan pesaingnya. Contohnya, seperti perusahaan minum soda raksasa di dunia, Coca-Cola dan Pepsi. Baik, selanjutnya yang kedua, kompetitor tidak langsung atau indirect kompetitor. Kompetitor tidak langsung, di mana kompetitor menjual produk yang tidak sama dengan produk Anda, tetapi menawarkan solusi yang sama diperlukan oleh customer Anda. Kompetitor memiliki produk yang berbeda, namun menjadi alternatif produk pengganti. Contohnya, perusahaan teh dengan perusahaan kopi. Kedua perusahaan ini menawarkan produk yang berbeda, namun memberikan solusi yang sama untuk customer-nya. Yang ketiga, kompetitor bayangan atau replacement kompetitor. Pada jenis ini, kompetitor memiliki produk dan tujuan yang berbeda dengan Anda, namun memiliki target pasar yang sama. Contohnya, seperti klinik kecantikan dan salon. Salon menawarkan layanan untuk perawatan rambut, wajah, dan tubuh yang tergolong ringan. Sedangkan klinik kecantikan menawarkan pelayanan berupa treatment untuk kecantikan yang menggunakan tindakan media dan peralatan canggih. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu analisis SWOT. Ketika sedang menganalisis kompetitor, Anda dapat memakai SWOT. Dengan memakai SWOT, Anda mengetahui strength, weakness, opportunity, serta threats dari kompetitor. Untuk dapat menganalisis menggunakan SWOT, kamu dapat memanfaatkan beberapa tools online untuk menilai kompetitor kamu, terutama dari website mereka. Sudah sejauh mana kompetitor kamu, ranking berapa kompetitor kamu dalam websitenya. Yang kedua, tentukan jenis kompetitor. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terdapat 3 jenis kompetitor, yaitu kompetitor langsung, tidak langsung, dan bayangan. Dengan kita mengenal kompetitor, kalian dapat mengetahui kompetitor mana yang menjadi prioritas dan paling kuat serta menjadi perhatian khusus. Kompetitor yang paling kuat dan menjadi prioritas adalah jenis kompetitor langsung. Yang kedua, tentukan jenis kompetitor. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terdapat 3 jenis kompetitor, yaitu kompetitor langsung, tidak langsung, dan bayangan. Dengan kita mengenal kompetitor, kalian dapat mengetahui kompetitor mana yang menjadi prioritas dan paling kuat serta menjadi perhatian khusus. Kompetitor yang paling kuat dan menjadi prioritas adalah jenis kompetitor langsung.
Yang keempat, memantau sosial media. Asik nih Kal, pantau-pantau nih. Apaan tuh? Saat ini segala bisnis atau usaha memiliki akun media sosial sebagai sarana untuk promosi. Maka dari itu, memantau media sosial kompetitor perlu dilakukan untuk mengetahui aktivitas dan tingkat popularitas kompetitor, reputasi kompetitor di mata media sosial, dan seberapa baik konten yang dihasilkan kompetitor hingga dapat menarik calon customer di media sosial. Dengan memantau media sosial, kalian dapat mengetahui strategi yang digunakan kompetitor. Lalu kalian dapat mencari peluang dari kompetitor untuk menghasilkan konten yang lebih baik dan dapat menarik calon customer. Yang kelima, identifikasi promosi dari kompetitor. Dengan promosi, calon customer akan mengetahui usaha dan produk atau jasa yang kalian tawarkan. Tanpa promosi, mustahil usaha kalian akan berjalan baik. Oleh karena itu, kalian harus mengetahui promosi apa yang dilakukan oleh kompetitor. Misalnya, seperti promo apa yang sedang ditawarkan oleh kompetitor menggunakan tools apa sebagai media promosi, siapa influencer yang dipakai oleh kompetitor untuk mempromosikan produk atau jasanya, berapa luas jangkauan dan berapa banyak audiens yang engage dengan promo yang diberikan kompetitor. Baik, setelah penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis kompetitor secara berkala membantu perusahaan mengawasi pesaingnya dan mengidentifikasi peluang serta bersiap menghadapi ancaman yang akan datang. Dengan begitu, perusahaan bisa meningkatkan perolehan pendapatan dan laba penjualan. Semakin tajam analisis dalam memahami kompetitor akan membuat senjata untuk bersaing dengan kompetitor. Bahkan strategi yang lahir dari analisis kompetitor yang baik bisa membuat bisnismu ada di peringkat terbaik di kelasnya. Berakhirlah sudah video penjelasan dari kelompok 9. Pak Hendra bawa bekal. Asik, Pergi berenang biar sehat. asik, Cukup sekian video dari Andra dan Haikal. asik. Semoga kalian senang dan bermanfaat. Dadah. Love you. Bye.